Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Titis selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang analisis manajemen keuangan internasional studi kasus pada PT Hanjaya Mandala Sampurna. Boleh di next. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 6, yaitu dari saya sendiri, Alfidur Ramadan Syarmas. Yang kedua ada Fuadi Rahman. Yang ketiga ada Ganis Trianjani. Yang keempat ada Novia Katrunada. Dan yang terakhir ada Rizka Novaila Zaika. Boleh lanjut. Selanjutnya pada bagian daftar isi, yang pertama yaitu adalah pada bagian pendahuluan, yang kedua bagian analisis manajemen keuangan internasional, dan yang terakhir yaitu penutup. Pada bab 1, bab pendahuluan, berikut ini adalah tampilan dari profil perusahaan, di mana Sampurna merupakan perseroan at a glance terkemuka yang telah beroperasi selama kurang lebih 110 tahun dan memiliki jejak operasional yang besar di seluruh rantai nilai dan terus melakukan investasi berkelanjutan di Indonesia. Sejak berdiri tahun 1913, PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau Sampurna atau perseroan atau perusahaan telah menjadi bagian penting dari industri tembakau Indonesia dengan produk legendaris Ji Samsu dan dikenal sebagai Raja Kretek. Sampurna merupakan anak perseroan PT Philip Morris Indonesia atau PMID dan Philip Morris International Incorporation atau PMI sejak tahun 2005. Boleh dilanjut? Ya, berikut ini adalah struktur kepemilikan dari perseroan Sampurna, di mana gambar di samping merupakan bentuk gambaran kepemilikan langsung dan tidak langsung pada perseroan, di mana perseroan dan PM Finance adalah entitas yang berada di bawah kendali PMI. Boleh dilanjut? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, bab 2, analisis manajemen keuangan internasional. Bisa di next. Selanjutnya, pertanyaan pertama, bagaimana perusahaan mengukur dan mengatasi fluktuasi nilai tukar? Yang pertama, pengukuran resiko nilai tukar. Sampurna memonitor resiko fluktuasi nilai tukar dari transaksi komersial masa depan, aset, dan liabilitas dalam mata uang asing. Yang kedua, penggunaan instrumen keuangan derivatif. Grup Sampurna menggunakan currency swap sebagai instrumen derivatif untuk mengelola pinjaman dalam mata uang asing kepada pihak berelasi. Instrumen derivatif ini digunakan untuk mengantisipasi dampak perubahan nilai tukar mata uang terhadap laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya yang ketiga, komitmennya terkait pembelian aset. Pada 31 Desember tahun 2022, Sampurna memiliki komitmen kontrak sebesar 1,9 triliun terkait pembelian aset tetap dan pembangunan properti investasi. Bisa di next. Selanjutnya, keempat, manajemen resiko masa depan. Perusahaan terus memantau resiko fluktuasi nilai tukar dari transaksi komersial, aset, dan liabilitas dalam mata uang asing untuk mengambil langkah yang diperlukan. Selanjutnya yang terakhir, pengurangan resiko melalui transaksi swap valuta asing.
Nah, untuk mengurangi resiko fluktuasi nilai tukar atas pinjaman kepada Philip Morris Finance SA, perusahaan melakukan transaksi swap valuta asing dengan bank-bank pihak ketiga. Jadi next. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana PT Hanjaya Mandala Sampurna mengelola resiko transaksi internasionalnya? Nah, untuk mengelola resiko dan pengendalian, Sampurna telah mengadopsi kerangka pengendalian internal terpadu yang diterbitkan oleh Committee of Sponsoring Organized of the Tradeway Commission atau COSO. Pengendalian internal adalah proses dasar yang dibuat untuk memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian terhadap tujuan berikut. Yang pertama, operasional, berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasional Sampurna, termasuk tujuan operasional dan finansial, dan melindungi terhadap kerugian. Selanjutnya, yaitu adanya pelaporan, berkaitan dengan pelaporan keuangan dan non-keuangan internal dan eksternal yang dapat mencakup reliabilitas, ketepatan waktu, transparansi, dan atau ketentuan lain seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar akuntansi yang diterima umum, Sarbanes-Oxley Act atau prinsip dan praktik Sampurna serta standar fungsional lain. So, next. Yang terakhir adanya kepatuhan berkaitan dengan ketaatan kepada hukum dan aturan di mana Sampurna merupakan subjek juga seperti yang ditetapkan dalam buku panduan untuk sukses dan dijelaskan di pedoman perilaku perusahaan Sampurna. Next. Masih terkait pertanyaan kedua, setiap grup di Sampurna itu memiliki tanggung jawab yang ditetapkan dengan jelas agar mereka mengerti perannya masing-masing dalam menghadapi resiko dan kontrol. Aspek yang menjadi tanggung jawab mereka dan bagaimana mereka akan mengkoordinasikan tindakan satu sama lain untuk mencapai hal tersebut, Sampurna mengadopsi konsep 3 lini pertahanan. Yang pertama, lini pertahanan pertama terutama ditangani oleh semua manajer tingkat pertama dan menengah karena berkaitan dengan pemilik proses dan bisnis yang aktivitasnya membuat atau mengatur resiko yang dapat memfasilitasi atau menghambat tercapainya tujuan-tujuan Sampurna. Yang kedua, mencangkup berbagai fungsi manajemen resiko dan kepatuhan yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kontrol dan proses manajemen resiko yang diterapkan oleh lini pertahanan pertama telah dibuat dengan benar dan dilakukan sebagaimana mestinya. So, the next. Yang ketiga, Departemen Audit Internal dengan tingkat independensi yang tinggi secara optimal diposisikan untuk memberikan jaminan yang dapat diandalkan dan objektif kepada direksi dan Dewan Komisaris berkaitan dengan tata kelola, risiko, dan pengendalian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yang bagian C, bagaimana strategi penganggaran modal di PT Hanjaya Mandala Sampurna. Yang pertama itu penetapan tujuan dan prioritas. Ini menetapkan tujuan bisnis jangka panjang dan prioritas strategis untuk membimbing proses penganggaran modal. Ini mungkin mencakup ekspansi pasar, inovasi produk, efisiensi operasional, atau proyek strategis lainnya. Lalu yang kedua itu penilaian proyek. Di sini melakukan penilaian terhadap proyek yang akan mendapatkan investasi. Hal ini melibatkan analisis risiko dan pengembalian, lalu proyeksi keuangan dan kelayakan proyek. Lalu yang ketiga, penyusunan anggaran. Pada tahap ini, menyusun anggaran modal yang mencakup alokasi sumber daya ke proyek dan memberikan nilai tambah terbesar bagi perusahaan. Selanjutnya yang keempat itu pemantauan dan evaluasi. Pemantauan terus-menerus terhadap implementasi proyek dan kinerja modal. Evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diharapkan. Lalu yang kelima itu fleksibilitas. Mempertimbangkan tingkat fleksibilitas dalam alokasi modal untuk menyesuaikan perubahan kondisi pasar, teknologi, atau faktor eksternal lainnya. Lalu yang keenam, pertimbangan sumber dana. Menentukan sumber dana untuk proyek tersebut, apakah melalui pendanaan internal, pinjaman, atau pendanaan eksternal lainnya. Lalu yang ketujuh itu manajemen risiko finansial, yaitu memperhitungkan risiko finansial termasuk risiko mata uang, suku bunga, dan risiko keuangan lainnya yang mungkin mempengaruhi proyek tersebut. Selanjutnya yang bagi tata kelola dan pengendalian secara internasional. Untuk yang tata kelola, yang pertama filsafat 3 tangan sempurna yang tertanam di setiap level
memandu perseroan dalam menerapkan tata kelola yang baik dan membantu Sampurna menjaga keselarasan, keseimbangan, dan kepercayaan terkait para pemegang saham dan masyarakat. Sampurna untuk Indonesia adalah strategi keberlanjutan Sampurna dalam mengelola isu lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai penerapan falsafah 3 tangan Sampurna. Lalu yang kedua, dalam rangka memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, di sini Sampurna atau manajemen risiko di tahun 2020 berdasarkan keputusan sirkuler Dewan Komisaris pada 18 Mei 2020. Sesuai dengan piagam manajemen risiko, Komite Pemantau Manajemen Risiko ini secara independen memastikan penerapan manajemen risiko di Sampurna dan melakukan arahan atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atau sistem manajemen risiko yang telah diimplementasikan di Sampurna. Selanjutnya, untuk yang pengendalian, di sini Sampurna mengacu pada prinsip dari komponen kerja berikut, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas informasi dan komunikasi, serta aktivitas pengawasan di seluruh organ. Untuk mencapai hal ini, Sampurna mengadopsi konsep 3 lini pertahanan. Yang pertama itu ditangani oleh semua manajer tingkat menengah karena pemilik proses dan bisnis buat atau yang dapat memfasilitasi atau menghambat tercapainya tujuan Sampurna. Lalu yang kedua itu mencakup berbagai fungsi manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen untuk kontrol dan proses manajemen risiko yang diterapkan oleh lini pertahanan pertama telah dibuat dengan benar dan dilakukan sebagaimana mestinya. Lalu yang ketiga, Departemen Audit Internal dengan tingkat independensi untuk memberikan jaminan yang dapat diandalkan dan objektif kepada direksi dan dewan komisaris berkaitan dengan tata kelola risiko dan pengendalian. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya yang bagian E yaitu bagaimana struktur permodalan dan biaya modalnya. Tujuan perusahaan adalah mempertahankan kemampuan perseroan dalam menjaga kelangsungan usaha untuk memberikan imbal hasil bagi pemegang saham. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru, atau menjual aset untuk mengurangi utang. Jumlah modal dihitung dari ekuitas seperti yang ditunjukkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditambah utang bersih. Rasio total liabilitas terhadap total aset dan rasio utang terhadap ekuitas yang rendah menunjukkan kemampuan perseroan yang kuat untuk membiayai operasi secara keseluruhan dengan sumber daya internal. Selanjutnya yang bagian F yaitu bagaimana strategi pendanaan perdagangan internasional. Sampurna, sebuah perusahaan rokok terkemuka di Indonesia, dapat menerapkan berbagai strategi pendanaan untuk mendukung kegiatan perdagangan internasionalnya. Di bawah ini adalah beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu pinjaman bank dan kredit ekspor, yaitu Sampurna dapat mengajukan pinjaman dari bank lokal atau internasional untuk mendukung operasi perdagangan internasionalnya. Poin selanjutnya, kredit ekspor dapat digunakan untuk mendanai pembelian barang dagangan dari pemasok luar negeri. Dan yang kedua, investasi saham dan obligasi. Penerbitan saham atau obligasi dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan bisnis internasional. Menarik investor melalui pasar modal dapat memberikan modal tambahan untuk ekspansi. Next. Dan yang ketiga yaitu ada kemitraan dan aliansi. Poin pertama, Sampurna dapat menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan lokal atau internasional untuk berbagi risiko dan sumber daya. Dan poin kedua, aliansi dapat mencakup kerjasama dalam rantai pasok, distribusi, atau pemasaran bersama. Dan yang keempat, utilisasi instrumen keuangan derivatif. Poin pertama itu penggunaan derivatif seperti opsi mata uang atau kontak berjangka dapat membantu melindungi Sampurna dari fluktuasi nilai tukar dan risiko mata uang.
Poin kedua, ini dapat membantu perusahaan mengelola risiko keuangan yang terkait dengan perdagangan internasional. Dan yang kelima, manfaatnya layanan keuangan internasional. Poin pertama yaitu Sampurna dapat memanfaatkan layanan keuangan internasional seperti letter of credit atau LNC dan bank garansi untuk mempermudah transaksi perdagangan dan meningkatkan kepercayaan antara pihak yang terkait. Dan yang keenam, ada asuransi kredit ekspor. Poin pertama, menggunakan asuransi kredit ekspor dapat memberikan perlindungan terhadap risiko ketidakmampuan pembayaran dari pihak pembeli asing. Dan poin kedua, ini dapat membantu mengurangi risiko kredit dan meningkatkan kepercayaan dalam melakukan perdagangan internasional. Dan ketujuh, manajemen kas dan yang efisien. Poin pertama, manajemen kas yang efisien sangat penting untuk memastikan likuiditas yang memadai dan mendukung operasi perdagangan internasional. Dan poin kedua, pengelolaan kas yang baik dapat membantu menghindari masalah likuiditas dan memaksimalkan penggunaan sumber daya keuangan. Yang ke-8, evaluasi dan diversifikasi resiko. Poin pertama, Sampurna perlu secara teratur mengevaluasi resiko yang terkait dengan perdagangan internasional dan mengambil langkah-langkah untuk mengelolanya. Poin kedua, diverifikasikan sumber-sumber pendanaan dan pemasaran dapat membantu mengurangi resiko yang terkait dengan tergantung pada satu pasar atau sumber pendanaan. Dan poin ketiga, penting untuk dicatat bahwa strategi pendanaan perdagangan internasional harus disesuaikan dengan kondisi pasar, peraturan, dan tujuan bisnis spesifik Sampurna. Selain itu, konsultasi dengan profesional keuangan dan hukum yang berpengalaman dalam perdagangan internasional dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam dan spesifik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana strategi manajemen kas internasional. Metode manajemen kas yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara metode cash pooling, yaitu melakukan evaluasi dan analisis perbandingan atas manajemen kas dengan cara cash pooling yang dilakukan oleh Sampurna, baik yang diterapkan sampai saat ini yaitu notional cash pooling maupun dengan metode cash pooling yang lain yaitu sweeping pooling. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa manajemen kas dengan metode cash pooling yang tetap masih terbaik adalah tetap menggunakan metode notional cash pooling yang dimana dari hasil perhitungan didapat biaya bunga yang lebih rendah dan return bunga yang lebih tinggi. Perusahaan besar seperti Sampurna biasanya menerapkan strategi manajemen kas yang cermat untuk memastikan kelancaran operasional dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Strategi manajemen kas melibatkan pengelolaan arus kas masuk dan keluar perusahaan, optimalisasi likuiditas, pengendalian biaya, dan pengelolaan risiko keuangan. Selanjutnya, penutup. Kesimpulan dari tugas kali ini yaitu Sampurna menerapkan pendekatan holistik dalam mengukur dan mengatasi fluktuasi nilai tukar mata uang asing melalui instrumen keuangan derivatif. Lalu dalam mitigasi risiko transaksi internasional, Sampurna menggunakan kerangka pengendalian internal terpadu dalam memitigasi risiko transaksi internasional. Lalu langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Sampurna dalam penganggaran modal, yaitu seperti penetapan tujuan dan pemantauan terus-menerus dan memastikan implementasi proyek sesuai dengan rencana. Lalu, Sampurna juga menerapkan falsafah 3 tangan, yaitu strategi pengendalian dan tata kelola perusahaan yang baik yang tercermin dalam penerapan falsafah 3 tangan. Lalu, Sampurna juga membentuk komite pemantauan manajemen risiko untuk memastikan ketaatan pada standar dan praktik terbaik dalam manajemen risiko. Lalu dalam hal struktur modal, Sampurna juga menekankan fleksibilitas dalam menyesuaikan struktur modal untuk menjaga kelangsungan perusahaan.
Lalu dalam hal pendanaan perdagangan internasional, strategi pendanaan melibatkan pinjaman bank, kredit ekspor, dan penggunaan derivatif untuk mengelola risiko mata uang dalam perdagangan internasional. Lalu dalam optimasi manajemen kas internasional, Sampurna menerapkan cash pooling, khususnya nosional cash pooling. Hal ini membantu Sampurna dalam mengoptimalkan manajemen kas internasional untuk memaksimalkan return bunga dan meminimalisasi biaya transaksi. Lalu selanjutnya dalam hal komitmen pada keberlanjutan dan tata kelola yang baik, secara keseluruhan strategi dan praktik manajemen keuangan internasional mencerminkan komitmen Sampurna pada keberlanjutan, tata kelola yang baik, dan optimalisasi nilai perusahaan di panggung global. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.